Aku sudah tak tahu apa yang terjadi pada wajahku saat ini. Rasa panas itu kembali menerjang. Bukan hanya wajah, tetapi sekujur tubuhku. Aku malu dan merutuki semua kekonyolan yang kulakukan. Pikiran irasional ini membuatku melakukan hal absurd untuk menutupi rasa gugup yang menerjang. Akan tetapi, apa ini? Aku malah memperburuk keadaan. Ya, meski begitu aku cukup terhibur dengan ketololannya tentang dunia luar. Padahal, foto pria yang menjadi wallpaperku itu tak mungkin bisa kudapatkan. Dan dia malah seolah-olah bersikap bahwa aku seorang playgirl yang menginginkan banyak pria. Dasar, orang kolot. Aku segera duduk dengan tergesa-gesa membuat Devan melirikku dengan tatapan yang bingung. Lo kenapa? Muka lo menakutkan, Nan. Aku mendengus menahan tawa. Berarti jelek ya? Dia melambaikan sebelah tangan. Enggak. Lo enggak jelek. Sama sekali enggak jelek. Aku tercenung sejenak. Tatapan mata dan ucapan Devan benar-benar membuatku merasa bersalah. Aku tak bisa membiarkan ini terlalu jauh. Aku tak bisa memberinya harapan lagi. Namun, apa yang harus kulakukan? Aku sudah masuk terlalu jauh ke dalam hidupnya. Ini hanyalah masalah waktu sampai fakta itu terkuak. Aku tidak bisa menahan segalanya. Akan ada momen yang membuatku harus mengungkapkan statusku padanya. Dan pada semua orang. Itu bukanlah hal yang bisa disembunyikan selamanya. Fakta yang mengungkapkan bahwa aku adalah istri Mas Rangga adalah sesuatu yang pasti akan tercium. Jika sudah memikirkan hal itu, lantas untuk apa aku bertahan? Untuk apa aku bertahan dan bersembunyi pada semua orang? Aku benar-benar pusing dan tak mampu membayangkan bagaimana reaksi Devan jika ia tahu. Mungkin ia akan mengatakan bahwa aku sedang mempermainkannya selama ini. Mempermainkan perasaannya. Akan tetapi, aku juga tak tahu apa yang harus kulakukan saat ini. Mengungkapkannya, oh tidak semudah itu. Banyak hal yang akan membuat kehidupanku berantakan dan mendapat masalah. Untuk apa mengungkapkan hubungan yang tak akan berujung baik? Aku benar-benar pelin-pelan. Panggil aku gadis yang tak punya pendirian. Nan, Kinan, gertakan dan guncangan di bahuku membuat fokusku kembali. Gue tahu lo suka melamun dan berhalusinasi. Tapi gue mohon jangan lakukan itu kalau lo sama gue. Apa ini? Ada kupu-kupu yang berterbangan di perutku. Apakah hanya aku yang merasa bahwa kalimatnya tadi berupa ungkapan yang mengatakan bahwa dia tak suka jika aku mengalihkan pikiran dari dirinya? Wah, ini benar-benar tak bisa dibiarkan. Semakin dia menginginkan hal itu, semakin tinggi rasa bersalah yang kurasakan. Omongan lo Dev. Ambigu banget sih. Kataku berpura-pura polos dan lugu. Ambigu ya, ia tersenyum kecut. Kalau gitu gue kasih jelas aja ya. Kalau gue tuh nggak suka lihat lo sama Pak Rangga. Gue nggak tahu apa masalah kalian. Tapi gue tahu lo tadi mikirin dia. Aku ingin bertepuk tangan. Karena tebakannya selalu saja benar. Aku mendengus menahan tawa. Lo memang selalu nebak dengan benar, Dev. Lo nggak bisa berkutik sih. Gue kan pawang lo. Pungkasnya sambil memperlihatkan senyuman yang hampir membuatku meleyot. Oh tidak. Kuatkan dirimu, Kinan. Aku tersenyum getir, menahan perih yang terus menjelajahi sekujur tubuh. Mengapa kisah kami harus seperti ini? Mengapa aku tak bisa meyakinkan diriku untuk berterus terang padanya? Tidak, aku tidak ingin kehilangan dirinya. Tidak untuk saat ini. Aku masih ingin menjalani hari-hari bersama Devan. Jika nanti statusmu terungkap, apa yang akan kau katakan, Kinan? Suara itu membuatku tersadar. Aku memang gadis serakah dan tak memikirkan perasaan orang lain. Aku gadis yang tak mau tersakiti, tetapi tanpa sadar menyakiti orang lain. Egois. Bukan, ya. Aku gadis seperti itu. Hanya memikirkan diri sendiri. Mau bagaimana lagi? Aku juga ingin bahagia, meski itu hanya sementara. Biarkan aku merasakannya. Biarkan kebahagiaan ini kurasakan meski sejenak. Berlebihankah? Sebelum kaki ini benar-benar meninggalkan gerbang kampus, seseorang menarik tanganku, membuat tubuh ini meningkatkan kewaspadaan. Aku segera menoleh dan menyadari bahwa orang itu bukanlah sosok yang harus kutemui. Tidak untuk sekarang. Aku menarik tangan, agar tidak dalam genggamannya. Ada apa Mel? Tanyaku sedingin mungkin. Kita harus bicara Nan. Jawabnya dengan raut wajah memelas, membuatku sedikit terenyuh. Ngomong aja sekarang.
Gue punya janji sama Lala. Ini jelas pembohongan. Aku hanya ingin menjauh dari dirinya. Sampai kapan kita akan seperti ini, Nan? Lo nggak mau minta maaf sana, Dewi. Keningku berkerut. Dan mataku menyipit. Tunggu dulu. Lo bilang apa? Gue minta maaf sama dia. Aku memperlihatkan seringai jemawa. Siapa yang seharusnya minta maaf ya, Mel? Gue mau nanya tentang pendapat lo. Yang harus minta maaf gue atau dia? Hening sejenak. Mela menggigit bibir bawah menandakan bahwa ia sedang berpikir dengan keras. Aku tahu posisinya kali ini sulit. Tak bisa membela antar aku atau Dewi. Itu. Gue nggak tahu, Nan. Tapi setidaknya salah satu di antara kalian harus mengakhiri kesenjangan ini. Aku menghela napas kasar. Dan gue tebak lo belum mengatakan ini sama Dewi. Lo nggak minta dia buat minta maaf sama gue. Dengan begini, gue paham bahwa menurut lo, gue adalah orang yang salah. Bukan gitu, Nan. Gue serba salah. Kalau gue nyuruh Dewi, jawaban dia pun akan sama. Dia bakal mikir seperti apa yang lo pikir. Jadi gue harus gimana? Gue nggak suka kalian seperti ini. Dan gue mau persahabatan kita seperti dulu lagi. Suara Mela yang tiba-tiba histeris membuat pandangan orang lain tertuju pada kami. Kita ke rumah Dewi kalau begitu. Aku tidak punya waktu untuk itu, Mela. Kinan, Dewi hanya menasihati lo. Dan lo nggak terima itu. Dia sayang sama lo. Tetapi cara penyampaiannya salah. Gue bilang gue nggak bisa. Geramku masih menatapnya intens. Jangan keras kepala, Kinan. Dia kesal. Suaranya tak bisa berbohong. Gini deh, Mel. Coba lo bayangin berada di posisi gue. Lo disebut kegatelan. Disebut gadis yang nggak punya harga diri sama sahabat lo sendiri. Apa lo nggak marah? Seharusnya mereka paham akan situasi dan kondisi gue saat itu. Bukan malah menjatuhkan ke dasar jurang dengan kata-kata yang menyakitkan. Kalau gitu gue harus bagaimana, Nan? Gue tersiksa sama kesenjangan ini. Dan gue nggak nyaman melihat kalian berperilaku bagaikan musuh. Suara Mela putus asa. Aku membuang pandangan. Mengatupkan kedua bibir. Dan berpikir tentang apa yang sedang kujalani saat ini. Pernikahan yang tidak sesuai dengan harapan. Orang yang benar-benar kucintai tak akan pernah menjadi milikku. Dan sahabat yang dulunya sedekat nadi. Berakhir berjarak sejauh matahari. Gue juga nggak tahu, Mel. Gue bener-bener nggak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Gue harus pulang. Terima kasih udah nyapa gue. Ucapku lalu meninggalkannya. Lagi-lagi aku tersenyum masam. Aku mencoba lari dari permasalahan itu. Panggil aku gadis pengecut yang tak berani menghadapi Mela. Namun, aku harus bagaimana lagi? Egoku terluka dan jelas hal itu membuatku tak berdaya. Mas Rangga bermain dengan Lala. Pemandangan yang sangat jarang kulihat. Terlihat sangat harmonis dan hal itu sontak membuatku mengembangkan senyuman. Aku ingin ikut bergabung. Tetapi rasa malu akibat perbuatanku tadi siang. Sungguh membuat diriku ingin menjauh dari radarnya. Bunda, panggilan itu membuatku tersentak. Dan memusatkan pandanganku pada gadis kecil berkuncir dua tersebut. Tunggu, siapa yang mengikat rambut tipisnya seperti itu? Ini sudah pasti ulah Mas Rangga. Bunda, Lala punya tugas sekolah. Membuat video bernyanyi dengan salah satu orang tua. Apa Bunda bisa membantuku? Suara nyaringnya terdengar antusias. Mata bulatnya mengerjap beberapa kali sambil menunggu jawabanku. Aku berdeham. Bukannya nggak mau sayang. Bunda tidak bisa bernyanyi. Sama ayah aja ya. Kataku berusaha untuk melemparkan tanggung jawab pada Mas Rangga. Bukan tanpa alasan. Aku hanya ingin mendengar suaranya jika sedang bernyanyi. Lala memandang Mas Rangga. Terlihat meminta pendapat dari sang ayah. Kemudian pria itu tersenyum kikuk. Ayah jelas tidak bisa sayang. Suara ayah serak. Dan mungkin itu tidak akan bagus untuk penilaianmu nanti. Lala menghela napas panjang. Aku tahu dia sedang kecewa. Suruh Bunda aja. Ia kembali melempar tugas padaku. Suara Bunda bagus kok. Bunda cuma malu-malu ngungkapinnya. Pupil mata gadis kecil itu membulat. Terlihat secercah kebahagiaan di balik sana. Beneran ya? Bahkan tadi siang Bunda bernyanyi di hadapan ayah. Dan ayah terpukau dengan suaranya. Aku menggertakkan gigi. Rahangku mengeras. Kulihat Mas Rangga tersenyum penuh kemenangan. Oh tidak. Dia sedang menjebakku. Tidak Lala. Aku melambaikan kedua tangan dengan cepat. Ayahmu berbohong.
Tidak, dia yang berbohong. Mas Rangga tiba-tiba membantah. Ayah masih mengingat bagaimana suara merdunya menyapa telinga. Jangan lupa tariannya pun sangat indah. Aku membuka mulut tak percaya. Lalu memijit pelipis yang tiba-tiba terasa nyut-nyutan. Aksiku siang tadi menjadi bumerang. Aku harus mencari cara agar dia tidak lepas tanggung jawab. Lala sayang, apa hanya salah satu orang tua? Apa kedua orang tua bisa ikut? Mata gadis itu melebar. Ya, tentu saja bisa, kata Bu Guru. Akan lebih baik lagi jika kedua orang tua ikut serta dalam video tersebut. Lala bertepuk tangan. Aku senang sekali jika ayah dan bunda akan membantuku. Asa, aku tidak mau malu seorang diri. Mas Rangga tak akan punya alasan untuk menolak lagi. Ia bukan tipe seorang ayah yang akan mematahkan semangat anaknya. Baiklah sayang, aku dan ayah akan membantumu. Seringai jahatku akhirnya bisa mengembang dengan sempurna. Ekor mataku melirik Mas Rangga yang terlihat kesal. Hahaha, kau masuk dalam jebakan, Mas. Apa-apaan kamu? Nan, kamu menjebak saya. Menjebak, aku melebarkan mata. Berpura-pura bingung. Saya tak pernah berniat untuk menjebakmu, Mas. Ini kan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ia mendecakkan lidah. Kau benar-benar gadis licik. Aku menutup mulut dengan kedua tangan. Berpura-pura terkejut dengan ucapannya. Licik, saya bukan gadis seperti itu mas. Swear, kataku sembari menaikkan dua jari membentuk huruf V. Benarkah? Mas Rangga melangkah mendekat. Membuatku melangkah mundur. Ada apa ini? Mengapa dia tak mau berhenti melangkah? Aku tersentak saat punggungku menyentuh dinding. Mas Rangga tiba-tiba memperlihatkan seringainya. Cih, dia seperti predator yang berhasil membuat mangsanya tak berkutik. Apa yang akan kau lakukan mas? Tanyaku terbatas saat kedua tangannya bertumpu di dinding. Dia mengurungku. Kamu ketakutan. Ayolah Kinan. Saya hanya akan memberimu sedikit pelajaran. Ini tidak akan menyakitkan. Wajahnya mendekat. Membuatku berhenti bernapas. Pipi ini tiba-tiba memanas. Jantungku sudah berdetak kencang. Dan aku menutup mata tak ingin melihat apa yang selanjutnya akan terjadi. Lamaku menunggu. Tapi tak ada yang terjadi. Dan saat aku berniat membuka mata, saat itu pula ia melakukan sesuatu yang membuatku menjerit. Mas, sakit. Aduh, jeritku masih sibuk mengusap kening yang menjadi korban kekerasannya. Ia menjentikkan jari di jidat lebar ini. Apa yang kau pikirkan? Kau berharap aku melakukan sesuatu seperti tempo hari. Jauhkan pikiran mesummu itu. Ia mendengus menahan tawa lalu menurunkan lengannya. Dan hal itu membuatku memanfaatkan keadaan untuk berlari dan masuk ke kamar. Kututup pintu kamar dengan pelan. Tak ingin mengusik Lala yang sedang tertidur di lantai atas. Setelah memastikan benda itu terkunci, aku segera membuang diri ke kasur dan mengambil bantal untuk menutupi wajahku. Aku benar-benar malu. Apa yang kau harapkan Kinan? Kau ingin dia mengecupmu, atau menciummu? Jauhkan pikiran kotormu itu, Nona. Aku mengerang kesal. Suara di pikiranku seolah mengejek. Tidak, aku menutup mata bukan karena menginginkan hal itu. Aku hanya tidak sanggup melihat wajahnya dari jarak yang sangat dekat. Sanggahku bermonolog.